Manchester United menghadapi awal musim yang cukup sulit, khususnya di posisi penjaga gawang. Altay Bayindir yang sempat mendapat kepercayaan tampil, justru tampil di bawah harapan. Beberapa kesalahan kecil yang dilakukannya sering memberi peluang bagi tim lawan. Mantan gelandang Chelsea, Craig Barley, menilai bahwa Ruben Amorim sebaiknya tidak lagi memberi kesempatan bermain kepada Bayindir. Menurutnya, performa sang kiper belum memadai untuk bersaing di level Premier League bersama Manchester United. Barley menyoroti bahwa meskipun Bayindir mampu melakukan sejumlah penyelamatan, kelemahannya dalam mengantisipasi bola mati merupakan masalah serius. Ia menilai kekurangan tersebut terlalu besar bagi seorang kiper di level top dan bahkan menyebut Bayindir tidak layak lagi bermain musim ini. Kemenangan 2-0 timnas Inggris atas Andorra disertai dengan kritik tajam dari pelatih Thomas Tuchel. Meski berhasil mengamankan 3 poin, Tuchel masih belum sepenuhnya puas dengan performa individu beberapa pemain. Ia secara khusus menyoroti 2 pemain Arsenal, Eberechi Eze dan Noni Madueke, yang menurutnya tampil di bawah ekspektasi. Kritik ini cukup mencuri perhatian karena keduanya merupakan bagian dari pembelian besar Arsenal pada bursa transfer musim panas. Pernyataan Tuchel pun memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat mengenai bagaimana Mikel Arteta akan mengoptimalkan peran Eze dan Madueke di timnya, terlebih keduanya belum tampil mengesankan di level tim nasional. Dalam beberapa hari terakhir muncul spekulasi tentang masa depan Marcus Rashford di Barcelona. Media-media di Spanyol sempat melaporkan bahwa klub berencana untuk mengakhiri masa pinjaman Rashford lebih awal dan mengirimkannya kembali ke Manchester United. Namun kabar tersebut dengan cepat dibantah oleh jurnalis ternama Guillem Balague yang menegaskan bahwa Barcelona tidak memiliki rencana untuk menghentikan kerjasama dengan Rashford. Sebaliknya, klub disebut masih memberikan dukungan penuh kepada sang penyerang, meskipun Rashford baru tampil dalam beberapa kesempatan secara terbatas di La Liga. Kondisi ini menarik perhatian publik karena menunjukkan kesabaran Barcelona dalam menunggu Rashford untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Klub diyakini optimistis bahwa dengan waktu dan dukungan, Rashford dapat kembali memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Sejak awal musim, masa depan Højlund menjadi bahan spekulasi. AC Milan sempat menunjukkan minat, namun batal melanjutkan karena keberatan dengan klausul pembelian permanen. Napoli kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan cepat, menyetujui biaya pinjaman sebesar 5,2 juta pound sterling dan opsi pembelian permanen senilai 38 juta pound sterling. Dalam kontrak terdapat klausul penting yang mewajibkan Napoli mempermanenkan Højlund jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Selain itu, ada klausul tambahan terkait jumlah gol dan penampilan yang diyakini realistis untuk dipenuhi. Jika semua terpenuhi, Højlund akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan Napoli. Transfer ini juga menguntungkan Manchester United yang tidak lagi memasukkan Højlund dalam rencana jangka panjang klub mereka. Kylian Mbappe kembali mencatatkan prestasi gemilang bersama timnas Prancis. Pemain andalan Real Madrid itu kini berhasil menyamai rekor gol milik Thierry Henry. Momen penting ini terjadi saat Prancis mengalahkan Ukraina 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mbappe sendiri mencetak gol kedua di penghujung pertandingan. Gol tersebut semakin menegaskan perannya sebagai penggerak utama lini serang Les Bleus. Dengan tambahan 1 gol ini, total koleksi gol Mbappe untuk tim nasional kini mencapai 51, menyamai pencapaian Henry, legenda sepak bola Prancis yang pernah membela Arsenal dan Barcelona. Bedanya, jika Henry mencetak 51 gol dalam 123 pertandingan, Mbappe berhasil menyentuh angka tersebut hanya dalam 91 laga. Striker berusia 25 tahun ini menunjukkan efisiensi luar biasa dalam mencetak gol untuk negaranya. Memphis Depay kini secara resmi menjadi top skor sepanjang masa timnas Belanda. Rekor ini ia raih setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2 atas Lituania pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 golnya membawa Belanda tetap berada di jalur aman menuju babak selanjutnya, sekaligus menjadikannya pahlawan kemenangan. Usai pertandingan, Depay mengungkapkan rasa bangga dan harunya setelah berhasil melampaui rekor gol milik Robin van Persie. Ia menyebut pencapaian tersebut sebagai momen penting dalam karir pribadinya dan juga untuk tim. Dalam wawancaranya dengan stasiun TV Belanda NOS, Depay mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim, serta menyebut beberapa mantan pemain seperti Klaas-Jan Huntelaar, Arjen Robben, dan Patrick Kluivert sebagai sosok yang memberinya inspirasi dalam perjalanan menuju tim nasional.
Liverpool gagal mendapatkan Mark Guehi dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2025. Meskipun sudah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro, Palace menolak melepas sang bek meski kontraknya hanya tersisa 1 musim. Akibatnya, pelatih Arne Slot tetap mengandalkan kombinasi Van Dijk, Konate, Gomez dan Leoni di lini belakang, meskipun beberapa di antaranya rentan cedera. Daripada memaksakan pembelian mahal di tengah musim, Liverpool kini memilih strategi jangka panjang dengan menunggu kontrak Guehi habis pada musim panas 2026. Langkah ini memungkinkan mereka merekrutnya secara gratis dan memberi ruang untuk fokus pada target lain dalam 2 bursa transfer ke depan. Denzel Dumfries mengisyaratkan kemungkinan hengkang dari Inter Milan setelah mengungkapkan ketertarikannya pada Premier League. Meski ia menyatakan masih merasa nyaman bermain di San Siro, Dumfries mengakui bahwa Liga Inggris memiliki daya tarik tersendiri. Menurut laporan Vicages, sejumlah klub Inggris seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City pernah dikaitkan dengannya. Namun, Manchester United disebut sebagai klub yang paling serius mempertimbangkan transfer sang bek kanan. United sudah lama mengagumi gaya bermain Dumfries yang dinilai cocok untuk posisi bek kanan berkat kombinasi kekuatan fisik, kecepatan, serta kontribusinya dalam menyerang dan bertahan. Barcelona hampir menemukan jawaban terkait lokasi laga kandang pertama mereka di La Liga musim ini yang dijadwalkan melawan Valencia pada 14 September. Camp Nou belum bisa digunakan karena proses renovasi yang masih berjalan dan belum mendapat izin hunian dari Dewan Kota Barcelona. Dalam situasi ini, Estadi Johan Cruyff muncul sebagai kandidat terkuat untuk sementara menjadi markas Barcelona. La Liga sudah memberikan lampu hijau, namun dengan sejumlah syarat teknis yang harus dipenuhi, seperti pemasangan kamera VAR standar, jaringan serat optik untuk kelancaran siaran, serta sistem penyiraman lapangan yang memadai. Saat ini seluruh persiapan tersebut tengah dalam tahap finalisasi menjelang inspeksi akhir pekan ini. Jika semua berjalan lancar, besar kemungkinan laga kontra Valencia akan digelar di stadion berkapasitas terbatas tersebut. Kisah Trent Alexander-Arnold bersama Real Madrid sudah penuh dinamika sejak awal. Ia langsung menghadapi tekanan besar dari media Spanyol yang dikenal sangat kritis. Bahkan dalam 7 laga pertamanya, pemain timnas Inggris itu sudah merasakan tajamnya sorotan publik. Beruntung, ia berhasil merespons dengan penampilan meyakinkan jelang jeda internasional. Namun sebelum transfernya ke Santiago Bernabeu benar-benar terjadi, Real Madrid sebenarnya mengincar tipe bek kanan yang berbeda. Pada awalnya, radar pencarian mereka tidak tertuju pada bintang Liverpool itu. Laporan menyebutkan bahwa manajemen klub lebih tertarik pada bek Chelsea, Reece James, yang dinilai lebih cocok dengan kebutuhan tim saat itu. Bahkan beberapa petinggi klub aktif mendorong opsi perekrutan James dibanding Alexander-Arnold. Klub-klub kaya dari Arab Saudi serta sejumlah tim top Eropa sempat berusaha menggoda Khéphren Thuram agar meninggalkan Juventus. Namun gelandang asal Prancis itu menolak tawaran tersebut dan menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian penting dari proyek pelatih Igor Tudor di Turin. Menurut Tuttosport, pada Juni lalu sempat datang tawaran besar senilai 40 hingga 50 juta euro dari klub Arab Saudi. Meski jumlahnya menggiurkan, pemain berusia 23 tahun itu memilih bertahan dan menyatakan kebahagiaannya bermain untuk Juventus. Ia bahkan menyatakan tekadnya untuk membawa Scudetto kembali ke Turin. Keputusan ini sekaligus menepis rumor kepindahannya ke Liga Timur Tengah yang belakangan menarik banyak pemain Eropa karena tawaran gaji yang sangat tinggi. Luka Jovic resmi meninggalkan AC Milan pada musim panas ini setelah kontraknya berakhir dan kini bergabung dengan klub Yunani AEK Athena. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kepergian Jovic menandai momen bersejarah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, nomor punggung 9 di Milan tidak akan digunakan. Secara tradisional, nomor punggung 1 hingga 11 di Milan diberikan kepada pemain inti sehingga nomor 9 selalu dimiliki seorang striker. Namun pada musim 2025-2026 tidak ada penyerang rossoneri yang akan mengenakan nomor tersebut. Santiago Giménez akan memakai nomor 7, Rafael Leao tetap dengan nomor 10, Christian Pulisic mengenakan nomor 11, dan Christopher Nkunku akan bermain dengan nomor 18. Selama bursa transfer musim panas, Inter berhasil merekrut 5 pemain baru. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Atalanta terkait target utama mereka, Ademola Lookman. Menurut beberapa sumber,
Inter telah mengajukan tawaran senilai 45 juta euro termasuk bonus, namun ditolak oleh Atalanta. Sebagai alternatif, Inter kemudian mengalihkan fokus dan mendatangkan gelandang Diop dengan harga 25 juta euro termasuk bonus. Berdasarkan laporan Calcio Mercato, Nerazzurri menutup jendela transfer musim panas dengan sisa anggaran sekitar 20 hingga 25 juta euro. Dana tersebut kemungkinan akan digunakan pada bursa transfer Januari dengan Malik Fofana sebagai incaran utama berkat kemampuan dribblenya dan naluri mencetak gol. Inter kini dikabarkan siap mengalihkan dana yang sempat disiapkan untuk Lukman demi memboyong penyerang asal Belgia tersebut. Musim ini, Harry Kane tampil mengesankan dalam 2 pertandingan awal Bundesliga, mencetak 3 gol dan menyumbang 2 assist. Di bawah arahan Vincent Kompany, ia memainkan peran kunci dalam membawa Bayern Munchen memulai musim dengan hasil sempurna. Namun, meski kontribusinya sangat penting, Bayern disebut mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan kepergian sang striker. Dengan kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi dan performanya yang masih tajam, masa depan Kane terus menjadi bahan spekulasi. Apakah ia akan menyelesaikan karirnya di Jerman atau memilih kembali ke Premier League terutama ke mantan klubnya Tottenham, yang akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Pada jeda internasional awal September ini, Erling Haaland dipanggil ke timnas Norwegia untuk laga uji coba melawan Finlandia dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Moldova. Menjelang laga melawan Moldova di Oslo, Haaland mengejutkan publik dengan menunjukkan luka di wajahnya. Tampak memar dan bekas luka di bawah bibir kanannya yang diperlihatkan melalui 2 foto yang ia unggah di Snapchat pada Minggu kemarin. Dalam unggahannya, striker berusia 25 tahun itu menyisipkan candaan. Baru saja kena hantam pindu bus, 3 jahitan, tulisnya. Ia kemudian menambahkan, sebenarnya kelihatan keren juga. Dengan kondisi tersebut, para pendukung Norwegia dan Manchester City tentu merasa lega, karena cedera itu tidak berdampak serius pada performa sang penyerang andalan. Setelah sukses memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas lalu, Newcastle United kini mengalihkan perhatian ke posisi gelandang. Berdasarkan laporan dari TBR Football, The Magpies menunjukkan minat serius terhadap Marc Casado, pemain muda yang dianggap sebagai salah satu prospek terbaik dari Akademi La Masia milik Barcelona. Ketertarikan Newcastle pada Casado didasari oleh rencana klub yang kini dimiliki konsorsium Arab Saudi untuk membangun skuad jangka panjang yang kompetitif di berbagai ajang. Dengan latar belakang pengalaman di tim junior Barcelona dan kualitas yang dimilikinya, Casado dipandang sebagai aset berharga yang berpotensi memberikan kontribusi besar di Premier League. Gelandang 21 tahun ini memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi pemain kelas atas, sejalan dengan visi masa depan Newcastle. Barcelona baru menyelesaikan pramusim penuh, namun langsung diterpa badai cedera di awal musim. Setelah Gavi absen karena cedera meniskus, kini Frenkie de Jong menyusul setelah ditarik keluar saat Belanda bermain imbang 1-1 melawan Polandia Jumat kemarin. Ronald Koeman menyatakan de Jong merasa tidak nyaman sehingga tak dilanjutkan bermain. Setelah kembali ke Barcelona, pemeriksaan medis menunjukkan ia belum pulih sepenuhnya dan kemungkinan besar absen saat melawan Valencia. Klub belum mengungkap durasi pemulihannya, namun dilaporkan tak ingin memaksanya bermain karena tengah pekan depan ada laga penting Liga Champions kontra Newcastle United. La Liga secara resmi menetapkan Xabi Alonso sebagai pelatih terbaik untuk bulan Agustus 2025 dalam pengumuman yang disampaikan pada Senin malam WIB. Penghargaan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Alonso, mengingat musim 2025-2026 merupakan musim perdananya melatih di kompetisi utama Liga Spanyol. Bersama Real Madrid, Alonso mencatat start yang mengesankan. Dari 3 pertandingan awal, timnya berhasil meraih 3 kemenangan beruntun dan mengumpulkan 9 poin sempurna. Meski memiliki poin yang sama dengan Athletic Bilbao, Madrid unggul dalam produktivitas gol, mencatat selisih +5 dibandingkan Bilbao yang hanya memiliki +3. Arsenal memasuki musim baru dengan ambisi tinggi. Di bawah arahan Mikel Arteta, The Gunners dinilai berhasil kembali menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara. Sesuatu yang terakhir kali terjadi di masa kejayaan Arsene Wenger. Rasa lapar akan trofi semakin terasa, dan klub asal London Utara itu melakukan investasi besar untuk memperkuat tim. Meski mendatangkan banyak pemain baru, Arsenal belum dianggap sebagai kandidat utama. Di sisi lain, Liverpool memperkuat skuad mereka secara signifikan, sementara Manchester City dengan Pep Guardiola dan Erling Haaland tetap menjadi kekuatan dominan. Meski demikian, Mbappe tetap menjagokan Arsenal dalam perebutan gelar juara kali ini.
Dalam wawancaranya dengan Bild, Kylian Mbappe menyebut Liverpool dan Manchester City sebagai favorit, namun ia juga menilai Arsenal memiliki keunggulan dalam hal kekompakan tim. Italia meraih kemenangan krusial saat melawat ke markas Israel dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung dramatis. Gli Azzurri membawa pulang 3 poin penting setelah menang tipis 5-4. Pertandingan yang digelar di Hungaria pada Senin itu berlangsung penuh ketegangan, layaknya naik roller coaster. Italia sempat tertinggal 2 kali dan harus berjuang keras sebelum akhirnya memastikan kemenangan lewat gol di masa injury time. 2 gol bunuh diri dari pemain Italia sempat membuat mereka kesulitan, bahkan Israel hampir memaksakan hasil imbang lewat gol di menit ke-89. Namun, gol penentu di detik akhir memastikan kemenangan penting bagi tim asuhan Gennaro Gattuso yang menjaga peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tetap terbuka.